Kita mungkin menikmati beragam kain hari ini, tapi di era Tudor ada semacam hierarki kain. Masalahnya nggak semua orang boleh memakai pakaian mewah yang terbuat dari sutra, karena sutra diperuntukkan bagi anggota keluarga kerajaan. Kesatria boleh memilih beludru. Masyarakat awam juga harus hati-hati banget dengan warna. Misalnya, dilarang memakai warna ungu. Meskipun kelihatannya konyol, di abad ke-15 dan 16 di Inggris, pilihan warna dan jenis kain yang salah bisa menyebabkan orang terjerat masalah hukum. Tapi terjerat masalah hukum karena pakaian hampir mustahil sebab bisa dibilang harga pakaian benar-benar mahal. Membeli beberapa potongan pakaian berarti nambah-nambahin kerjaan. Jadi, orang sangat berhati-hati dengan cara memakainya. Bagi orang awam, pakaian terutama bertujuan untuk bertahan dalam kondisi iklim yang parah. Namun, kadang orang memang terjerat hukum karena pakaian, tapi bukan karena warna yang dilarang bagi orang awam, melainkan karena nggak bisa diterima secara sosial. Kalau soal gigi, trennya cukup aneh dibanding gigi seputih mutiara yang ingin dimiliki banyak orang sekarang. Banyak sumber mengklaim gigi hitam sangat ngetren, karena bisa jadi bukti status sosial yang tinggi. Para bangsawan Inggris era Tudor melahap gula dalam jumlah yang nggak masuk akal. Saat itu gula cuma tersedia bagi orang-orang terkaya karena diimpor dari negara-negara jauh seperti wilayah Inggris di Karibia. Distribusinya sulit, hingga akhirnya harga gula di Inggris lumayan tinggi. Makin banyak gula yang dikonsumsi, makin hitam gigi mereka. Jadi, gigi hitam dipandang sebagai atribut mewah dari gaya hidup kaya, sebagaimana tas buatan desainer sekarang ini. Tapi, orang sudah mengenal yang namanya kebersihan gigi bahkan di abad ke-16. Pertama, ada tusuk gigi untuk membersihkan serpihan makanan. Orang awam juga memakai bubuk darurat yang terbuat dari jelaga untuk membersihkan gigi. Pilihan yang terbaik adalah jelaga bersih dari lilin. Orang mengumpulkannya dengan meletakkan api lilin pada permukaan bersih yang dipoles. Cermin adalah alat yang sangat bagus untuk mengumpulkan jelaga. Begitu terkumpul, jelaga lilin lalu digosokkan ke gigi. Ini benar-benar menghilangkan plak dan bantu menghilangkan bau mulut. Buat yang mau pembersihan lebih dalam, ada opsi kapur dan garam yang digosokkan ke gigi. Mengenai kebersihan tubuh, mandi dianggap barbar dan bahkan buruk bagi kesehatan. Banyak dokter di masa itu percaya bahwa air bisa menginfeksi manusia melalui pori-pori. Jadi, alih-alih mandi yang layak, orang akan memilih menggosok tubuh dengan linen. Saat itu, orang cuma butuh kain linen untuk mendapatkan tubuh yang bersih. Tanpa sabun mandi, tanpa pelembab kulit, cuma gosok aja kuat-kuat. Kocak juga ya, tapi ya udah deh. Oh ya, air juga dianggap buruk untuk diminum loh. Faktanya, yang sebagiannya memang benar, air di kota-kota besar memang terkontaminasi. Jadi nggak ada orang kaya maupun orang miskin yang minum air. Sebagai gantinya, kalangan miskin minum ale atau mead yang terbuat dari madu yang difermentasi untuk tetap menghidrasi tubuh. Sedang orang kaya memilih anggur. Sarapan jelas merupakan makanan utama dalam sehari dan konsep ini pertama dimulai di era Tudor. Sebelumnya, sarapan dianjurkan untuk dilewatkan dan menunggu makan malam. Bukan, makan malam di masa Tudor nggak diadakan jam 8 malam. Banyak rumah tangga makan malam pada pukul 10 pagi. Sampai pertengahan tahun 1530-an, makan malam bergeser jadi lebih larut dan ini karena alasan iklim untuk bisa produktif. Orang butuh bahan bakar bagi perut mereka. Dengan begitu, muncullah sarapan gaya Tudor. Karena orang akan bangun sekitar jam 4 pagi, sarapan mereka dimulai sekitar jam 6 pagi. Sebenarnya nggak banyak yang berubah sejak abad ke-16. Roti, telur mata sapi, dan daging asap masih menjadi makanan pagi lezat bagi banyak orang. Makan utama dalam sehari alias makan malam dimulai agak awal. Waktu yang paling ngetren adalah sekitar pukul 11 pagi. Adapun makanannya, ya roti adalah makanan utama lagi. Roti terdiri dari berbagai jenis, tergantung sekaya apa suatu rumah tangga, roti bisa dimakan sendiri atau dipadukan dengan makanan lain. Tapi roti saat itu cukup berbeda dari yang kita makan hari ini. Yang paling mendekati roti yang kita makan sekarang ini disebut Manchet loaves, yaitu roti putih murni dengan ragi segar. Tapi catatan lama bilang kulitnya lebih renyah dan rasanya lebih lembut. Di malam hari, orang akan makan menjelang tidur. Saat kita duduk untuk makan sekarang ini, kita berharap akan punya piring dan porsi sendiri. Tapi saat itu, makan bersifat lebih komunal.
Seluruh proses makan juga butuh lebih sedikit alat makan dan pecah belah. Hampir tak seorang pun, terutama orang awam, yang memakai garpu untuk makan. Orang bisa memanfaatkan pisau, sendok yang mereka bawa sendiri untuk makan malam larut itu, bahkan pakai tangan. Duh, aku nggak biasa pakai tangan. Semoga ada sanitizer atau tisu basah ya. Bercanda, kenyataannya orang-orang ini bahkan nggak cuci tangan sebelum makan. Bayangin, kamu lagi makan malam larut di era Tudor di Inggris. Inilah daftar hal-hal yang harusnya nggak bikin kamu terkejut. Kamu bawa alat makan sendiri, tapi ini sudah kita bahas barusan. Kamu berbagi porsi yang disebut mess dengan 3-5 orang lain. Jangan khawatir, ukuran makanannya pas dengan suapan, jadi ini hampir kayak kanape. Kamu harus langsung mengambil makanan dari mess dan langsung kamu masukkan ke mulutmu. Kalau kamu haus, siap-siap aja berbagi cangkir dengan beberapa orang lagi. Dari sinilah asal aturan tata krama untuk mengelap bibir sebelum minum. Kamu nggak menyisakan ruang untuk hidangan penutup, kecuali keju. Keju dipercaya sebagai penutup yang sangat bagus untuk makanan apapun. Kalau hidangan penutupnya seringnya untuk kalangan berada, ingat, gula mahal ya. Masyarakat miskin makan roti jahe dan madu sebagai hidangan penutup, dan kadang buah yang diawetkan dalam sirup. Lanjut ke menu utama. Jangan harap akan melihat banyak sayuran di musim dingin ya, karena sayuran sangat tergantung musim. Juga nggak ada buah-buahan serta sayuran eksotik, apel, pir, kubis, lobak, dan mungkin plum. Cuma bisa jadi impian orang-orang di era Tudor. Di akhir periode Tudor, tomat dan kentang muncul. Jadi kalau ada yang melihatnya di meja makan, dia bakal langsung tahu kalau rumah itu berada. Meskipun kini arsitektur tua kelihatan sangat indah, kemungkinan orang nggak begitu menikmati arsitektur Tudor seperti kita. Alasannya sederhana, berbagai bangunan memukau juga disertai lumpur becek dan berbau di mana-mana. Membersihkan sepatu adalah kegiatan wajib, jadi ada keset untuk membersihkan kotoran dan mengeringkan lumpur di depan pintu. Fakta seru nih, permadani seringnya dipakai untuk menutup meja. Rumah tangga yang lebih berada bisa membeli tikar anyaman rumput. Kita bisa mendapatkan buku apapun yang dibutuhkan untuk belajar dalam beberapa detik di tablet. Kita bahkan bisa mengunduh seluruh perpustakaan nasional dan membawanya di ransel. Oh ya, tablet yang paling pertama ditemukan di era Tudor loh. Haha, enggak deng, aku cuma ngejokes. Tapi Inggris di masa Tudor sangat kekurangan buku dan murid-murid belajar dari buku tanduk. Buku tanduk adalah papan kayu yang ditutup lembaran transparan dari tanduk sapi untuk melindungi tulisan di papan itu. Dengan begini, murid-murid bisa belajar dari tablet gaya Tudor. Tampilannya benar-benar mirip tablet, tapi cuma muat 1 halaman. Bukan rahasia lagi kalau make up masa lalu nggak begitu aman bagi kulit, tapi make up Tudor Inggris dianggap alami. Kebanyakan aktor dan wanita bangsawan memakainya. Memang alami sih, karena termasuk kapur dan serbuk tulang tikus. Oh iya, jangan lupa timbal. Betul, alami bukan berarti aman. Nah, sekarang giliranmu. Pas tidur, kamu miring kemana? Kalau miring ke kiri, para dokter di era Tudor nggak akan senang. Sebab tidur miring ke kanan dianggap yang paling sehat. Gitu deh pokoknya.